ajari di anakku na asa tong burju asomar pasotan ganupari tumangia konakai tutu Tuhan Yesus asa saibana masu sasudenai Udilehon asini rohana Manangi hosatu lapung nai. Kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kiranya kita semua di dalam keadaan sehat, bersukacita, dan masih memiliki pengharapan tentunya. Firman Tuhan kepada kita di hari Kamis tanggal 23 November 2023 tertulis dalam kitab Amsal 10 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dengan semakin majunya dunia, maka pola pikir manusia pun semakin maju juga. Begitu juga yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, semakin berkembang dunia, berkembang juga orang-orangnya. Di tengah-tengah keluarga pun kita bisa melihat bahwa semakin tinggi ilmu pengetahuan, maka semakin banyak orang-orang yang ingin menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Sehingga orang-orang tua menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik, agar anak-anak juga memiliki budi pekerti, memiliki pengetahuan yang baik, terlebih menjadi manusia yang bijaksana. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi sering kita lihat di dalam kehidupan bagaimana semakin majunya dunia, budi pekerti kaum muda semakin banyak yang bergeser. Tentunya kita masih ingat Bapak Ibu, ketika kita masih kecil, kita sangat menakuti, segan terhadap orang-orang yang lebih tua dari kita. Tetapi sekarang dengan kemajuan zaman, anak-anak harus dianggap sebagai teman, sahabat untuk orang tuanya. Apa yang membuat itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Kita tidak mampu mengubah dunia, tetapi kita harus mengubah mindset kita, cara pandang kita terhadap perkembangan dunia. Tidak ada lagi kata otoriter, tidak ada lagi kata bermusuhan dengan anak-anak, tetapi mari kita rangkul mereka menjadi manusia-manusia yang semakin bijaksana. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus ketika Dia mau merangkul kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dia tidak menempatkan kita sebagai musuhnya, sebagai seseorang yang harus dijauhi, tetapi Dia menganggap kita sebagai seorang ayah kepada anaknya, sebagai seorang ibu kepada anaknya, dan sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana cara Tuhan merangkul kita agar kita tidak hidup di dalam keberdosaan? Firman Tuhan menyambut kita di Amsal 10 ayatnya yang pertama. Kita harus menjadikan diri kita sebagai anak-anak yang bijaksana. Bijak
yang mengerti mana yang baik dan mengerti mana yang tidak baik. Bijak berarti kita tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus ada budi pekerti. Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang tahu mana yang Tuhan sukai dan mana yang Tuhan tidak sukai. Bahkan orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, orang-orang yang mau dinasehati, dan orang-orang yang mau diarahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan kepada kita didatangkan sebagai orang yang bijak akan membawa sukacita kepada ayahnya, dan bila dia tidak hidup di dalam kebijaksanaan atau di dalam kehidupan bebal, ia akan mendukakan ibunya. Tentu di dalam kehidupan kita pun kita ingin supaya kita menyenangi Tuhan, menyenangi orang tua, menyenangi orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita harus beroleh kebijaksanaan. Kita harus memperoleh hikmat. Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Sudahkah kau mencari bijaksanamu di dalam Tuhan, di dalam setiap doamu? Sudahkah Tuhan mengatur segala kehidupanmu? Sudahkah Tuhan yang selalu berada di sisimu bahkan menuntun kehidupanmu agar semua yang kau rancangkan di dalam kehidupanmu itu bersama dengan Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bila orang-orang yang gagal hari ini tetapi dia berhikmat dan bijaksana, dia akan menganggap bahwa rencananya lah yang gagal, tetapi masa depannya masih penuh dengan harapan. Oleh karena itu tetaplah bangkit berdiri, tetaplah kuat di dalam jatuh bangun kehidupan, dan tetaplah menjadi sukacita buat Tuhan. Karena apa? Hanya orang-orang yang berhikmat, bijaksana adalah orang-orang yang hidup di dalam pengertian bersama dengan Allah. Jangan takut menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Kita mungkin akan ditinggalkan oleh orang-orang lain, tetapi Allah akan tetap menjadikan kita anak kesayangannya. Selamat mencari kebijaksanaan di dalam kehidupan dengan tuntunan Roh Kudus, dan undanglah Allah di dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Hari ini kami diajarkan untuk menjadi seorang yang bijak, yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menjadi sukacita di dalam setiap kehidupan, dan orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga ketika kami Tuhan jatuh bangun dalam kehidupan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, berbijaksanalah mereka Tuhan, memilih mana yang Tuhan sukai dan mana yang tidak Tuhan sukai di dalam kehidupan kami semua. Dan bila kami mendukakan hati Tuhan dan hati sesama, ampuni kami Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.